Kelompok 5 BCKS BGTK NTB kelas 2, tahun 2025 telah melaksanakan kegiatan prasupervisi dan pasca supervisi akademik dengan semangat kolaboratif dan tanggung jawab tinggi. Pada tahap prasupervisi, tim menyusun rencana pembelajaran berbasis karakter dan kreativitas. Setelah supervisi berlangsung, dilakukan refleksi mendalam untuk meningkatkan kualitas proses belajar. Hasilnya, terjadi peningkatan pemahaman siswa dan kekompakan guru dalam menerapkan strategi pembelajaran yang lebih bermakna. Laporan ini menjadi bukti nyata komitmen kami dalam membangun budaya akademik yang unggul dan berintegritas. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Begini, Bu. Terkait dengan supervisi kita besok, saya selaku kepala sekolah mau mengajak mengenai kesiapan guru. Apakah guru sudah siap? Insya siap, Pak. Ya. Bu Guru akan mengajar di kelas berapa? Kebetulan besok saya di kelas 6. Oh, di kelas 6. Boleh tahu mata pelajaran apa itu? IPA. IPA. Mata pelajaran IPA ya. Boleh saya tahu apa tujuan pembelajaran yang Bu Guru akan sampaikan besok? Begini, Pak. Besok kan sedang supervisi ya. Kemudian adapun tujuan pembelajaran yang akan saya bawa besok itu adalah setelah mengikuti proses pembelajaran berbasis proyek tentang pencemaran air, siswa diharapkan mampu untuk satu, memahami, menjelaskan konsep pencemaran air dan dampaknya bagi ekosistem menggunakan bahasa mereka sendiri setelah menganalisis studi kasus lokal. Yang kedua, dari tujuan tersebut siswa diharapkan mampu mengaplikasikan, merancang dan membuat prototipe alat penjernih air sederhana menggunakan bahan-bahan bekas yang ada di sekitar sekolah. Tujuan berikutnya, siswa diharapkan dapat merefleksikan atau mengevaluasi efektivitas prototipe yang dibuat dan memberikan justifikasi mengapa karyanya dapat menjadi solusi sederhana untuk masalah air bersih di lingkungan sekitarnya. Begitu, luar biasa, Bu. Ini saya rasa tujuannya sangat bagus dan sangat terukur sekali, Bu Guru ya. Bagaimana Ibu Guru merancang alur pembelajaran yang ketiga tujuan tersebut agar bisa tercapai, terutama dalam menerapkan prinsip pembelajaran mendalam? Oke, Bapak Kepala, rencana besok itu strategi atau model yang akan saya pakai adalah saya akan menggunakan model project based learning dengan tahapan sebagai berikut. Pembukaan berkesadaran, di mana siswa di sini memulai dengan saya akan menayangkan video singkat tentang kondisi sungai di dekat lingkungan sekolah dan memantik diskusi dengan pertanyaan esensial. Jika air di sekitar kita kotor, apa yang bisa kita lakukan sebagai pelajar? Kemudian memahami atau bermakna. Siswa akan bekerja dalam kelompok untuk menganalisis artikel atau berita tentang dampak pencemaran air. Mereka akan merumuskan penjelasan awal tentang penyebab dan dampak pencemaran. Ketiga, mengaplikasi atau menggembirakan dan bermakna. Ini adalah inti proyeknya, Pak. Setiap kelompok akan diberi tantangan untuk merancang dan membuat alat penjernih air sederhana dari botol bekas, arang, kerikil, pasir, dan ijuk. Proses ini akan sangat aktif dan kolaboratif. Kemudian merefleksikan atau bermakna. Di akhir setiap kelompok akan mendemonstrasikan alatnya, menguji air kotor,
dan mempresentasikan hasilnya, mereka jika akan menuliskan refleksi singkat tentang apa yang berhasil, apa yang kurang, dan bagaimana alat ini relevan dengan kehidupan mereka. Saya rasa sangat luar biasa sekali, cukup bagus sekali apa yang Bu Guru sampaikan dengan tujuan-tujuan pembelajaran yang terukur tadi. Kira-kira media atau alat bantu apa saja yang Ibu Guru butuhkan, yang sudah Ibu siapkan untuk mendukung semua aktivitas siswa dalam pembelajaran ini? Di sini saya akan melakukan asesmen formatif, di mana kemampuan memahami akan saya nilai dari keaktifan diskusi dan jawaban siswa di RKPD. Kemudian kemampuan mengaplikasi akan saya nilai menggunakan rubrik penilaian proyek yang mencakup aspek kreativitas kerjasama tim dan fungsionalitas alat. Dan selanjutnya untuk kemampuan merefleksi akan saya nilai dari kualitas presentasi dan tulisan refleksi mereka. Itu ya. Kemudian alat atau medianya seperti apa? Apakah Ibu menggunakan proyektor atau Ibu menggunakan video dari ambil dari TV atau dari HP? Bagaimana, Bu? Untuk ini kita akan menggunakan proyektor. Oh, proyektor ya. Iya. Saya rasa itu sudah sangat luar biasa, sangat sesuai dengan materi-materi yang Ibu Guru akan bawakan. Sangat lengkap sekali. Lalu bagaimana Ibu akan menilai ketercapaian tujuan itu? Maksud saya dalam rencana Ibu itu kan sudah sangat terstruktur gitu kan, berpusat pada siswa dari seluruh tahapan-tahapan itu. Adakah area-area spesifik atau di sini ada titik-titik yang tajam yang ingin Ibu lakukan sesuai dengan tujuan yang sudah Ibu sampaikan tadi? Mungkin dari segi fasilitas diskusinya atau saat siswa dalam bekerja di dalam proyek tersebut. Seperti yang saya katakan tadi Bapak, pada pembelajaran ini asesmen itu akan saya nilai melalui memahami, mengaplikasi, dan merefleksikan. Iya. Terima kasih sekali Bu Guru ini ya. Ini saya sangat ingin sekali sebenarnya membantu Ibu Guru, sehingga saya sengaja panggil Bu Guru untuk mengajak berdiskusi tentang apa yang Ibu mau sampaikan di pembelajaran besok. Kira-kira apa yang Ibu butuh bantuan dari saya atau mungkin dari rekan sejawat? Untuk kegiatan saya besok ini, saya sangat membutuhkan juga masukan dari Bapak besok dan teman-teman di dalam menyelesaikan proyek pembuatan air bersih ini. Dalam pengamatan yang sesuai tujuan yang apa yang sudah disampaikan tadi, yang ingin dipertajam atau yang ingin kita gali di sana, itu sudah sangat luar biasa sekali sebenarnya, Bu ya. Jadi kita sepakat ya, fokus observasi kita adalah keterlibatan dan kolaborasi siswa saat tahap mengaplikasi pembuatan proyek tersebut. Saya ucapkan selamat kepada Ibu Guru. Semoga pembelajaran besok bisa menginspiratif semua siswa, sehingga semua siswa bisa antusias. Menurut Ibu sendiri, dari aktivitas yang akan kita lakukan, kira-kira apa ya trik-trik Ibu untuk bisa membangkitkan supaya semangat siswa itu lebih antusias dalam pembelajaran? Mungkin sebelumnya saya akan menayangkan video dulu Pak, melihat kondisi kali yang ada di sekitar sekolah kita, bagaimana bentuk airnya,
keadaan airnya, itu yang akan kita perlihatkan dulu di dalam video tersebut. Terima kasih Bu Guru, itu gambaran yang sudah luar biasa. Semoga nanti di waktu examnya kita di dalam kelas itu sesuai dengan harapan dan tujuan yang Ibu sampaikan. Terima kasih Ibu. Besok kita ketemu di kelas. Kembali Pak. Terima kasih ya Pak. Silakan bisa kembali. Saya mau minta waktu sebentar sama Ibu Guru ya. Kita akan membahas tentang pembelajaran yang baru saja Ibu lakukan di kelas. Ya, saya pertama-tama mengucapkan selamat kepada Ibu Guru yang sudah melakukan pembelajaran yang begitu luar biasa. Itu saya merasa sangat bangga memiliki guru seperti Ibu Guru. Saya rasa walaupun pembelajarannya berjalan dengan baik, saya ingin tahu bagaimana perasaan Bu Guru di kelas tadi. Alhamdulillah luar biasa, saya sangat senang, saya sangat bahagia Pak Bapak, dan terima kasih. Saya merasa paling berhasil pada saat mengaplikasi anak-anak dan tertantang saat mencoba bahan untuk membuat alatnya. Mereka benar-benar mengalami langsung prosesnya. Betul. Saya juga memperhatikan seperti itu Bu Guru. Mungkin sama, saya juga melihat tadi bagaimana semangat anak-anak itu, kemudian mereka tertantang untuk memecahkan masalahnya sendiri, itu sudah sangat luar biasa. Saya setuju itu. Nah, energi di kelas itu adalah energi yang sangat positif. Adakah tantangan dan kesulitan yang Ibu hadapi khususnya saat memfasilitasi pembuatan proyek tadi? Iya Pak, saya merasa ada beberapa kelompok yang sedikit kebingungan di awal. Mereka kurang yakin dengan urutan bahan yang harus dimasukkan. Saya juga sedikit kewalahan membagi perhatian ke semua kelompok secara merata. Begitu Pak. Itu tantangannya ya. Sangat wajar memang. Ini strategi PJBL ini memang kan belum terbiasa begitu Bu Guru ya. Kira-kira jika pembelajaran serupa ini akan dilakukan lagi, apa ide-ide atau gagasan-gagasan baru dari Ibu Guru sehingga tantangan-tantangan tersebut bisa diatasi? Apa yang bisa dilakukan agar kelompok-kelompok yang sedikit merasa kebingungan tadi bisa cepat menemukan solusinya? Baik Bapak, mungkin sebelum memulai saya bisa memberikan satu contoh alat yang sudah jadi tetapi tidak sempurna sebagai pemantik ide, atau saya bisa menyiapkan kartu petunjuk yang bisa diambil kelompok jika mereka benar-benar membutuhkan. Wah, sangat luar biasa. Ide yang sangat cemerlang itu dulu ya. Saya bisa memberikan satu contoh alat saja yang mungkin sudah jadi tapi tidak sempurna. Sebagai pemantik ide itu saya bisa menyiapkan kartu petunjuk itu ya, guru ya, yang bisa diambil oleh kelompok jika mereka itu merasa buntu dalam menyelesaikan. Kira-kira secara terkait dengan dukungan atau pengembangan profesional seperti apa yang Ibu rasakan bermanfaat untuk memperkuat penerapan PPL itu, atau mungkin model pembelajaran yang mendalam lainnya yang bisa Ibu kembangkan? Saya tertarik untuk belajar lebih dalam tentang teknik bertanya atau wisdomnya Pak, yang efektif untuk memantik pemikiran kritis siswa tanpa harus memberitahu jawabannya langsung. Begitu ya Bu. Baik Bu, akan saya catat kebutuhan tersebut mungkin sebagai umpan balik dari pengamatan saya tadi sesuai fokus kita. Saya melihat Ibu sudah sangat baik dalam berkeliling dan memberikan motivasi kepada peserta didik atau siswa-siswa. Data saya menunjukkan bahwa itu mengunjungi setiap kelompok itu, Ibu kalau saya perhatikan tadi rata-rata 3 kali, gitu ya. Jadi saran saya untuk mengatasi kesulitan siswa yang Ibu sebutkan tadi,
Ibu mungkin bisa mencoba teknik scaffolding dengan memberikan pertanyaan romantik seperti menurut kalian, nah seperti itu ya, menurut kalian fungsi pasir itu apa sih, seperti itu ya. Atau mungkin bisa juga dengan pertanyaan, mana pori-porinya lebih besar, kerikil atau pasir. Nah itu sebuah pertanyaan-pertanyaan romantik yang bisa ibu sampaikan. Bagaimana menurut ibu? Bagus, itu luar biasa. Iya. Masukan dari Bapak itu kita akan coba di pembelajaran berikutnya. Baik, terima kasih banyak Bu Guru ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Semoga kedepannya kita bisa sama-sama lebih baik lagi. Terima kasih Bu Guru, bisa